Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saminah dari cabang Muter 3. Mohon tausiahnya Pak Ustadz masalah surat Al-Hujurat ayat 11. Maksud dari ayat tersebut gimana? Saya belum paham dan tolong kasih contohnya. Yang kedua, mulutku ini sering ceplas-ceplos kalau bicara tanpa memikirkan apakah kata-kataku menyakitkan hati yang mendengarkannya. Oleh karena itu, tolong sampaikan satu ayat biar saya lebih tahu dan hati-hati dalam menjaga lisan saya. Yang ketiga, surat Taubah ayat 12 dan 13 mohon dijelaskan. Sudah, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibaca surat ayat berapa tadi? Al-Hujurat ayat 11. Ayat 11 ayo. Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat nomor surat 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ada notnya enggak itu? Tentang janganlah mencela dirimu sendiri, maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin, karena orang mukmin seperti satu badan. Kemudian panggilan yang buruk ialah gelar-gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari dengan gelar itu, seperti panggilan kepada seseorang yang sudah beriman dengan kata-kata hai fasik, hai kafir dan sebagainya. Ya, jelas ya. Jadi dalam ayat ini Allah menyeru pada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairam minhum. Ini orang beriman. Siapa aja yang merasa beriman, jangan suka menghina, merendahkan, mengolok-olok saudaranya. Ya. Bisa jadi yang kamu olok-olok itu malah yang baik. Ya, kita suka ngolok-olok, ngelek-elek, merendahkan, meremehkan. Bisa jadi orang yang kamu remehkan, yang kamu rendahkan itu malah orang yang ditinggikan oleh Allah. Biasanya orang merendahkan itu biasanya apanya yang direndahkan? Masalah apa? Urusan dunia biasanya. Kadang-kadang orang yang kaya sok-sok merendahkan orang yang miskin, masalah harta. Ya. Masalah kendaraan, masalah pakaian, masalah ya, rumah dan sebagainya, atau merendahkan masalah pendidikan. Ya. Karena saya seorang sarjana, ya, merendahkan orang yang tidak sekolah, lulus SD ora soh neruske, ya. Bisa juga orang yang tidak lulus SD karena tidak punya biaya tadi, itu orang baik, bisa juga. Jangan diperolok-olok. Walaupun kamu seorang sarjana suka mengolok-olok saudaranya, itu pun sudah salah. Jadi kamu sarjana yang bodoh, ngelek-elek, ngolok-olok orang lain yang tidak sarjana karena kamu lebih tinggi jenjang pendidikannya. Kamu jadi orang kaya,
merendahkan, memperolok-olok orang yang miskin. Kamu bodoh. Seolah-olah kaya itu karena apa itu? Kamu sendiri. Padahal Allah mengatakan Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru liman yasha. Orang kaya itu yang memberi kekayaan siapa? Allah. Orang miskin yang memberikan harta sedikit siapa? Allah. Ya. Karpe itu semua orang diberi harta kaya yang banyak. Maka kalau kamu diberi kekayaan yang banyak, jangan memperolok-olok yang hartanya sedikit. Kalau kamu diberi bisa sekolah sampai sarjana, jangan mengolok-olok yang tidak bisa sekolah karena tidak punya biaya. Ya? Nah, bisa jadi yang kamu olok-olok itu malah lebih baik dari yang mengolok-olok. Orang yang baik menurut Allah, ukuran Allah bukan orang kaya masalah dunia, bukan tinggi pangkat dan jabatannya, tinggi jenjang sekolahnya, bukan. Yang dikatakan oleh Allah orang baik itu inna akramakum indallahi atqakum. Ya, orang yang mulia di antara kamu itu orang yang bertakwa. Jadi orang yang mulia itu tentu orang yang wong mulia. Jangan diperolok-olok orang mulia kok kamu memperolok-olok. Malah orang yang mengolok-olok itu orang yang mestinya rendah, hina kok memperolok-olok orang yang mulia. Nah, itu dilarang. Juga di situ diterangkan, ya, wala nisa'um min nisa'in asa yakunna khairam minhun. Jangan wanita satu mengolok-olok wanita yang lain. Ya, kadang-kadang wanita itu ya, mudah ngolok-olok kancane. Ya. Apalagi merasa dirinya lebih, ya, dan wanita yang mungkin dipandang lebih rendah daripada dirinya, urusan dunia lagi, karena urusan iman nggak bisa diukur, ya, nah, memperoleh itu. Jadi mengapa kok diambil wanita, kok tidak laki-laki? Karena yang biasa sok, ya, suka ngolok-olok temannya, peruh nawe mencep. Ngencepi kancane itu biasanya wedok. Wong lanang weruh laki-laki nganggo baju padha ngono wis ora gagas. Wong lanang wedok bajune dikembari ngono wis mencep. Nah, begitu itu. Itu jangan. Bisa jadi wanita yang kamu olok-olok tadi malah itu yang lebih baik bagi Allah. Nah, olok-olok malah bagi Allah baik. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Nah, di situ Allah menerangkan. Jadi yang diperolok wanita tadi bisa jadi yang diolok-olok lebih baik. Samping itu jangan mencela dirimu sendiri. Jadi orang yang mencela dirinya sendiri itu maksudnya bukan elek-elek awake dhewe, tidak. Al-muslimu akhul muslim, al-muslimu lil muslimi kal jasadil wahid. Orang muslim itu saudara orang muslim. Persaudaraan sesama muslim itu seperti satu tubuh. Nah, maka kalau kamu ngelek-elek atau memperolok atau mencela saudaramu sesama muslim, merendahkan saudaramu sesama muslim, berarti kamu mencela merendahkan dirimu sendiri. Ya. Diri sendiri. Maka Nabi juga mengatakan, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak diarani orang mukmin. Kalau kamu tidak mencintai saudaramu seperti cinta pada dirimu sendiri. Maka kalau kamu cinta pada dirimu sendiri, tidak mungkin kamu akan mencela ngelelek dirinya sendiri. Lah kalau kamu mencintai saudaramu sesama muslim, sama muslim itu seperti satu tubuh, dirimu sendiri juga. Maka kalau kamu mencela, merendahkan, ngelek-elek saudara sama muslim, berarti kamu mencela dirimu sendiri. Ya, juga jangan kamu memberi sebutan-sebutan ya pada saudaramu, sebut panggilan-panggilan yang jelek. Panggilan yang jelek. Tadi dicontohkan dia orang mukmin, orang Islam. Jangan kamu panggil hei munafik, hei kafir, hei musyrik, jangan. Ya. Jangan. Sesama muslim itu sama, derajatnya sama. Nah, perkara derajat yang sesungguhnya di sisi Allah itu yang tahu hanya Allah.
Hanya dia membaca Quran belum fasih. Kita merasa kita sudah hafal Quran. Terus ngelek-elek sing lagi belajar. Bisa juga yang baru belajar itu malah nilainya lebih besar di sisi Allah. Nah, sing wis hafal ini malah orang gatekke nggo ngelek-elek kancane. Harusnya kalau kamu hafal Al-Quran, kamu akan tawadhu. Tawadhu. Nek wong Jawa ngandake menggambarkan seperti padi nek isine wis kebak terus dungklo ora kok malah ndangak. Nek kowe ndangak kuwi berarti se kosong jare ilmu. Ya. Nah, maka kalau kamu merasa hafal Quran, bisa membaca dengan baik, ada yang belajar belum bisa, ojo diolok-olok, cedak ono, kamu berikan pelajaran, kamu tingkatkan, disinaoni. Nah, biar semangatnya tumbuh, bisa membaca Quran dengan baik, harusnya gitu. Bukan tempat perolok-olokan. Apalagi memanggil sebutan yang baik, yang jelek. Artinya panggilan jelek itu kalau kamu manggil nama yang kamu panggil tadi, yang dipanggil merasa tidak senang. Tidak senang. Karena memang itu panggilan jelek tadi. Ya suatu contoh tadi, orang iman dah sholat dengan kamu panggil kafir, tentu gak senang dah. Gak senang. Ya dah. Tidak hanya itu saja, panggilan apa saja yang menyebabkan yang dipanggil itu tidak senang. Nah, itu jangan kamu lakukan. Ya. Karena kalau kamu dilakukan tidak senang juga oleh saudaramu, kamu juga merasa tidak senang. Maka Nabi kita mengatakan, kalau kamu ingin masuk surga, ya berbuatlah sesuatu kepada saudaramu. Kalau perbuatan itu dikenakan pada dirimu, kamu juga senang. Nah, nek wong Jawa ngandake nek dijiwiti lara kowe aja seneng jiwit kancane gitu lah. Nah, itu maksudnya. Jadi betul ayat ini sangat bagus dalam menjaga pergaulan. Jangan merasa sombong diri, suka memperolok-olok orang yang lain, yang merasa lebih rendah pada hakikatnya, tinggi rendah dari seseorang bukan dilihat dari pakaian, bukan dilihat dari tempat tinggal, bukan dilihat dari pendidikannya, tapi tinggi rendahnya seseorang dilihat daripada ketakwaannya kepada Allah. Maka yang bisa melihat orang mulia apa tidak hanya Allah. Karena yang tahu ini orang bertakwa, ini tidak bertakwa, ya tahu Allah. Nabi aja tidak tahu ini orang bertakwa, nggak tahu. Maka Nabi mengisarkan at-taqwa huna, at-taqwa huna. Takwa itu di sini, tidak bisa dilihat dengan lahirnya, tidak bisa. Ya, takwa dalam hati. Nah, yang tahu hati seseorang hanya Allah gitu loh. Maka juga jangan sering ngolok-olok temannya, ya, karena pakaian, karena pendidikan, karena yang dimuliakan oleh Allah takwanya, bukan pakaiannya. Karena pakaian yang kamu pakai baik seperti apa nanti akan jadi gombal. Ya, rumah yang kamu tempati akan usang juga, akan rusak. Nah, itu semuanya lah. Itu surat Al-Hujurat itu. Terus apa lagi yang tanyakan tadi? Mohon disampaikan ayat atau mungkin nasihat. Oh ya, mulutnya suka ceplos-ceplos itu ya. Mulutnya suka ceplos-ceplos. Ya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu pada lisannya. Ya. Maka Nabi kita mengajarkan, kalau kamu mau ngomong ceplas-ceplos, ya, bisa juga itu nanti keceplosan sekolah nyenengke, terape. Maka Nabi suruh hati-hati. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Kalau kamu orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik. Kalau sekiranya berkata tidak baik, diam. Berkata yang baik itu artinya juga bukan omongannya yang baik, sekalipun bahasanya apik, apalagi yang kurang menginggil sisan ya lah, Jawa. Tapi ucapanmu itu menyakitkan hati orang lain, itu tidak baik namanya. Tidak baik. Maka sedapat mungkin ya, orang muslim itu tidak mengganggu orang muslim lainnya, baik dengan ucapannya maupun dengan perbuatannya.
Al muslimu man salimal muslimuna mil lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu orang muslim lainnya selamat dari gangguan lesannya, selamat dari gangguan tangannya. Artinya orang muslim itu ucapannya selalu enak didengar oleh orang muslim yang lain, menyelamatkan, tidak mengandung fitnah, ya, tidak ucapan jelek, dan perbuatannya pun tidak merugikan orang yang lain. Ya, dengan perbuatan saya orang merasa diuntungkan atau merasa diselamatkan, gitu. Maka lebih baik dijaga lisan daripada saya ngomong tidak terkontrol. Ya lebih baik jaga mulut, ya, biar ngomongannya lurus, tidak menyakitkan hati orang lain. Itu menurut petunjuk Rasulullah SAW. Sudah terjawab semua. Ya, At-Taubah tadi. Ya, At-Taubah dibaca. Surat At-Taubah ayat 12 dan 13. Wa innakasu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Jika mereka merusak sumpah atau janjinya sesudah mereka berjanji dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pimpinan-pimpinan orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti. Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah atau janjinya, padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul, dan merekalah yang pertama kali memulai memerangi kamu? Mengapakah kamu takut kepada mereka, padahal Allah lah yang berhak untuk kamu takuti jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Ya, ayat ini Allah menjelaskan supaya orang mukmin ini hanya takut kepada Allah saja. Kalau ada orang kafir, ya, yang memerangi kamu, mengusir kamu, ya, tidak boleh kamu. Bahkan berteman pun tidak boleh. Coba dibaca ayat, ya, Mumtahanah itu. Surat Al-Mumtahanah ayat 9. Ayat 9. 89 ya. Dari ayat 8 ke 9. Ya, 89 ayo. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humudz dzalimun. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ini orang Islam, walaupun terhadap orang kafir. Kalau orang kafir tidak memerangi kamu karena kamu Islam, tidak mengusir dari kampung halamanmu karena kamu Islam, kita diperintahkan berlaku baik dan berlaku adil walaupun kepada orang kafir. Allah suka kepada orang yang berlaku adil. Ya. Tapi ayat kelanjutannya, sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu
dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, menjadikan kawan pun tidak boleh terhadap orang kafir tadi. Kalau orang kafir itu memusuhi kamu karena kamu Islam, mengusir kamu dari kampung halamanmu, misalnya kamu tinggal di sini, diusir. Kok diusir kenapa? Karena kamu Islam. Di sini nggak suka dengan Islam, lah kok kamu beragama Islam, diusir di situ. Nah, kalau dengan orang begitu, maka pada ayat ini, mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah janjinya, padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul, dan merekalah yang pertama kali memulai memerangi kamu. Kalau kamu diperangi, apalagi Rasul diusir oleh mereka. Yang memerangi orang Islam karena agamanya. Mengapa kamu tidak memerangi mereka? Malah kamu bertawan dengan mereka. Ya? Kalau kamu berkawan dengan mereka, ya kamu sama dengan mereka. Maka orang Islam itu indah sekali kan ajarannya. Kamu berdampingan dengan orang kafir pun boleh, hidup rukun boleh, berlaku baik, berlaku adil dengan orang kafir boleh, selama orang kafir tidak memusuhi kamu, tidak memerangi kamu karena kamu Islam. Lah kalau kamu Islam terus diperangi, tidak boleh Islam di sini, dimusuhi, diganggu, ya. Nah, kamu berkawan pun tidak boleh, berteman pun boleh, tidak boleh. Tidak hanya dengan orang yang mengusir, yang membantu kamu untuk diusir, membantu orang untuk mengusir kamu. Karena ini orang Islam, ayo rame-rame diusir ini. Nah, diusir, tidak boleh kita ada orang Islam. Nah, ini orang tadi tidak mengusir kamu, hanya membantu. Misalnya, ya untuk pengusirannya kami bayar, kami beri dana. Wes, kalau demo kalau usiran orang Islam, dananya berapa tak ragati. Dia tidak ikut mengusir, hanya membiayai. Namanya membantu. Membantu orang mengusir kamu sebagai orang Islam, diusir karena Islamnya, itu berteman pun tidak boleh. Nah, kalau mereka tidak mengusir kita, tidak mengusir umat Islam karena agamanya, tidak memerangi umat Islam karena agamanya, boleh berlaku adil, boleh berlaku baik. Maka orang Islam itu mengamalkan Islam dengan betul, nggak punya musuh, nggak punya musuh. Musuhnya orang Islam itu hanya orang-orang kafir yang memusuhi Islam, memusuhi umat Islam karena Islamnya. Nah itu begitu. Nah sekarang kalau yang memusuhi Islam juga orang Islam. Nah, orang enek orang Islam kok memusuhi orang Islam itu gak ada. Ya, adanya orang munafik itu ada. Ya, maka Allah mengatakan tidak ada larangan kamu berbuat baik, berlaku adil dengan Muslim. Ya, hanya saja innama yanhakumullah 'anil ladzina qatalukum fiddin. Hanya orang-orang yang kamu tidak boleh menjaga, orang-orang yang memerangi kamu karena agamamu. Wa yukhrijukum min diyarihum. Mengeluarkan kamu dari kampung halaman, mengusir kamu karena kamu Islam. Ya, itu yang tidak